Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap pagi Selasa hingga Jumat jam 7 kadang lewat. Kali ini kita akan bahas lanjutan ayat kemarin, tafsir Jalalain, surat Al-Lail. Sebelum kita mulai, kita sapa-sapa dulu ya. Alhamdulillah sudah hadir Kang Akung. Masya Allah, beliau istiqomah ya. Kemudian Pak Azman juga sudah hadir ya. Pak Bahrudin Rina juga sudah kelihatan. Dan Ustadz Azhari juga sudah kelihatan ya. Alhamdulillah sudah hadir. Gimana sehat Ustadz? Pak Bahrudin Rina juga sudah hadir, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu ya Pak Bahrudin ya. Kemudian Mbak Ani, Mbak Ani juga sudah hadir ya. Pak Adin. Kemudian Pak Hadi Waluyo, beliau juga sudah hadir. Assalamualaikum, hadir Pak Yai, Masya Allah. Sehat Hadi. Pak Rofi juga sudah hadir. Assalamualaikum, hadir. Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Kang Akung, amin. Mudah-mudahan selalu sehat Pak Ustadz. Amin. Gimana Kang Akung? Masih di perjalanan? Ustadz Azhari sehat hari ini, tidak ngopi Pak Ustadz. Alhamdulillah. Hari ini libur ngopi. Masya Allah. Istiqomah ya Ustadz ya, mudah-mudahan. Sampai akhir hayat kita bertahan ya untuk bisa selalu berpuasa. Amin. Kemudian Pak Munif ya, Pak Mumun. Assalamualaikum, hadir Ustaz. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Pak Munif ya. Sehat selalu Pak Munif ya. Alhamdulillah nih Pak Munif nih istiqomah, subhanallah. Sehat selalu Pak Munif ya. Mbak Ani, assalamualaikum Yai. Mohon izin belajar Yai. Semoga Yai selalu diberikan kesehatan. Amin, 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 amin Mbak Ani. Pak Mumun, alhamdulillah Pak Munif. Bu Wiwin juga sudah hadir nih, kelihatan ini. Kemudian Teh Mimin juga sudah kelihatan juga. Alhamdulillah. Sehat selalu Teh ya. Mudah-mudahan berkah selalu. Bu Wiwin juga demikian ya. Pak Edi Mustafa, assalamualaikum Yai. Derek ngaus lagi, alhamdulillah. Sehat Pak Edi Mustafa ya. Pak Hamid 60, assalamualaikum. Jempol sehat, mohon bergabung. Siap. Pak Hamid 60, luar biasa nih. Pak Tabrani juga sudah hadir, assalamualaikum. Teh Mimin doa yang sama, subhanallah. Terima kasih Teh. Kang Deddy Rustandi, assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Hadi Waluyo, maaf Pak Yai semalam nggak ngaji. Masalah senang wayang ya. Oke. Kemudian Pak Fawaz. Bu Wiwin hadir, assalamualaikum warahmatullahi. Azhar Abdullah Patani, Thailand juga hadir ya. Pak Ijam, assalamualaikum, hadir. Pak Ijam gimana Pak Ijam? Sehat selalu Pak Ijam ya, Masya Allah. Azhar Abdullah, assalamualaikum. Alhamdulillah wa Masya Allah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Itulah sapaan Azhar Abdullah ya. Kang Dendo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum jami'an. Subhanallah. Allahu Akbar. Sehat selalu Kang Dendo ya. Masya Allah. Mas Sabarsa juga sudah hadir. Assalamualaikum ya Iko. Waalaikumsalam. Gimana Mas? Sehat selalu ya Mas ya. Pak Rudi juga tadi sudah kelihatan. Pak Rudi ya, sehat selalu Pak Rudi. Pak Hadi Waluyo, bantu anak. Ada kerajinan seni rupa. Siap-siap. Masya Allah. Sayang anak, sayang anak. Kang Dendo, alhamdulillah ya. Azhar Abdullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Asparudin, Pak Asparudin Tanjung Priuk hadir ya. Terima kasih Pak Asparudin.
ABDSS Sidoarjo hadir Yai. Alhamdulillah. Oke, siap-siap ya. Ayatnya berapa nih Nok? Musnah nih belum kelihatan nih. Pak Haji Anwar Bogor juga hadir. Sehat Pak Yai? Alhamdulillah. Pak Haji Anwar mudah-mudahan sehat juga ya. Istiqomah Pak Haji. Al-Karim Tanaman. Assalamualaikum. Sambil ngopi Pak Yai. Masya Allah. Nikmat, nikmat, nikmat. Nikmat Al-Karim. Mudah-mudahan Al-Karim selalu mendapat keberkahan. Amin. Pak Mas Duki juga sudah hadir. Assalamualaikum. Lamongan Ustadz. Siap. Pak Mas Duki, sehat selalu Pak Mas Duki. Mbak Malia juga sudah hadir. Gimana Mbak Malia? Sehat selalu ya. Bogor, Bogor gimana Bogor? Sejuk apa dingin? Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu Mbak Malia ya. Mudah-mudahan bener ya Bogor ya. Kalau nggak salah Bogor beliau. Pak Mas Duki terima kasih. Kemudian Pak Rahman Tea, Mas Sarjub Grosir. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Uun Bogor juga hadir. Bu Uun gimana? Sehat Bu? Pak Abdul Hamid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Ustadz. Waduh, siapa tadi? Mbak Malia. Alhamdulillah sejuk. Benar Bogor tuh kan. Mbak Malia sehat selalu Mbak. Ya. Tambah dingin, tambah sehat. Awet muda. Begitu ya, Masya Allah Mbak Malia. Mas Ari Kempes Kalteng mampir. Nah biasa beliau ini suka mampir. Oke, kemudian Bu Un. Siap Pak Guru. Bogor Mendung. Oh gitu. Kang Azi. Alhamdulillah bisa belajar. Kang Aji ya, tadi benar nggak saya bacanya? Boleh diulang ya, udah kelewat. Umu Isan, Bu Haja Iis juga hadir. Assalamualaikum Ustaz, ditunggu. Alhamdulillah ya, ditunggu-tunggu itu berarti kangen. Masya Allah. Cap Kiki juga sudah hadir. Assalamualaikum Kang Ustaz Wilujeng Enjing. Samulihna Cap Kiki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Azman membagikan live-nya, terima kasih Mbak Malia. Amin, baru kemarin makan talas tanam sendiri depan rumah. Subhanallah, gimana rasanya? Masya Allah, talas asli berarti ya. Anti kolesterol. Masya Allah. Mbak Malia sehat selalu Mbak Malia ya. Oke. Ayat berapa nih Teh Mimin? Ayat berapa? Pak Tafsir, Assalamualaikum Mbak Yayu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Muhammad juga sudah hadir sepertinya. Pak Tafsir gimana Pak Tafsir? Sehat selalu ya. Nah, ayat berapa nih Nok Musna biasanya sudah hadir nih. Beliau nih kayaknya lagi apa gitu. Mudah-mudahan sehat selalu Nok Musna. Pak Tafsir Alhamdulillah. Oke, kita mulai ya. Sudah mulai siang. Teh Mimin sekarang ayat 4. Oke, ayat 4 berarti ini ya. Oke. Pak Sabarsa, ayat 4 Yai, siap. Pak Bahrudin nggak ngopi. Mbak Yustina. Mbak Yus gimana Mbak Yus? Sehat Mbak Yus, Masya Allah. Satrio Sejati, terima kasih. Mudah-mudahan berkah rizkinya. Mbak Yus gimana Mbak Yus? Sehat? Mudah-mudahan sehat selalu ya Mbak Yus ya. Pak Haji Mamat mana nih Pak Haji Mamat? Dia Mbak Yus. Oke, Alhamdulillah sehat. Abah Oji, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Mbah, sehat selalu Mbah. Kemudian Umma Warfa juga hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Bu Umah, iya. Pak Rozi, Pak Rozi, angkat jempol. Pak Haji Mamat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana, amin. Itulah sapaan sang dermawan kita. Pak Supri, Assalamualaikum Pak Ustadz. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Nok Muzna juga hadir. Ternyata baru hadir nih. Oke Pak Hadi, ayat 4, cek Kiki amin. Pak Tafsir, maaf Yai, surat apa Yai halamannya? Suratnya Al-Lail. Halamannya beda-beda Pak. Monggo dibuka aja. Al-Lail ayat 4. Tadi Pak Haji Mamat kan bener ya. Sudah hadir kan tadi ya. Apa saya salah baca?
Sehat Pak Haji, sehat ya. Ustadz Azhari sudah siap tuh Pak Haji Mamat. Mbak Ayu Musrifah juga sudah kelihatan. Mbak Ayu sehat Mbak Ayu. Masya Allah. Kita doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yuk kita mulai, nanti kita sapa-sapa lagi. Oke, Abah Oji, Kang Haji sudah absen Ustaz. Oh iya, betul berarti ya. Nah ini beliau, hadir, Haji Muhammad. Hadir, Alhamdulillah sehat, Masya Allah. Bu Maisaro An-Najah, Assalamualaikum, maaf, semoga Pak Ustadz selalu sehat. Oke, terima kasih Bu Mai. Pak Mus, Assalamualaikum Yai. Udah siap? Alhamdulillah. Bu Umah Warfa, sehat selalu Pak Yai. Ikut kajian sampai jam 8 sebelum berangkat ke majelis. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah ya Bu Umah ya. Oke Bu Umah, istiqomah. Pak Mus sehat selalu Pak Mus ya. Mudah-mudahan istiqomah sehat selalu. Pak Mus Demak. Betul nggak Pak Mus? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tulisannya jelas. Jelas ya. Inna sa'yakum lasyatta. Nah, kemudian fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Sampai sini dulu ya, insya Allah. Cep Kiki jelas? Oke, jelas ya. Mudah-mudahan saya gedein dikit biar tidak kelihatan pusing. Kalau tulisannya gede jadi nggak pusing ya Cep ya. Kang Dendo siap, Kang Akung siap, Kang Akung dalam perjalanan. Pak Mus betul Yai, Alhamdulillah sehat Yai, Alhamdulillah. Pak Mus Demak. Kang Akung saya sudah pakai kacamata, Masya Allah. Luar biasa Kang Akung. Oke Kang Akung. Inna sa'yakum, innanya huruf nasab dan taukid. Oh sudah di Depok, siap Kang Akung, berkah tadi ya dalam perjalanannya. Mudah-mudahan sehat selalu. Inna huruf nasab dan taukid. Sa'ya isim inna yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhaf, kumnya domir mutasil sebagai mudhaf ilaih. La-nya huruf muzakhliqah. Syatta khobar inna yang dirofakan dengan dhammah muqaddar ya. Itu. Jadi syatta ini bentuk jamak ya. Bentuk jamak dari syatid. Ya, dari lafad syatid. Jadi bentuk tunggalnya itu asyatid. Ya, boleh dilihat di Kamus Al-Munawir ya. Jadi syatta itu bukan fi'il ya. Syatta itu adalah isim. Itu. Bu Irma Adam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Bu Irma? 34. B apa? 348. 348 ya. Masya Allah. Ya, jadi la-nya adalah huruf muzakhliqah. Syatta khobar inna yang dirofakan dengan dhammah muqaddar. Maknanya mukhtalifun. Nah ini ya. Al-Fakir, Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Al-Fakir sehat selalu ya. Alhamdulillah. Papa Cikarang hadir ikut ngaji Yai. Alhamdulillah Papa. Mudah-mudahan Papa sehat selalu dan istiqomah mengikuti pengajian ini ya Pak ya. Saya doakan mudah-mudahan berkah umurnya. Amin. Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan berkah Papa. Ya. Pak Subami, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lama nih Pak Subami baru saya absen. Sehat selalu Pak Subami. Al-Fakir, Alhamdulillah sehat. Oke, Kang Akung. Amin. Siap Pak Haji Mamat ya.
Pak Supri siap, Abah Hoji siap, Bu Mimin, Bu Teh Mimin ya. Bu Wiwin siap, Bu Wiwin ya, Mas. Mbak Malia udah siap ya, Bu Ani, Masya Allah, Bu Mai, oke. Abang Umay, amin. Jadi inanya huruf nasab dan taukid ya isim ina yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Hukumnya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. La syatta, lanya adalah huruf muzakhliqoh. Syatta khobar inna yang dirofakan dengan domah muqaddar. Maknanya mukhtalifun. Jadi sesungguhnya usaha kalian. Nah, sa'ya ini maknanya amala. Amala itu kerjaan ya, bekerja gitu. Ya, jadi yang dimaksud adalah kerjaan kalian ya. Berarti usaha kalian. Sesungguhnya usaha kalian yang dimaksud adalah amalakum lasyatta. Sungguh berbeda-beda. Nah, syatta ini bentuk jamak dari lafaz asyatid. Nah, jadi maknanya itu yang berbeda-beda. Ya. Maka penjelasannya di sini fa'amilun lil jannati bitta'ati. Fa'amilun. Amilun adalah mubtada yang dirofakan dengan domah yang bertanwin ya. Jadi fa'amilun, nah ini makna dari amilun itu yang berusaha boleh, yang bekerja juga boleh ya. Yang berbuat juga boleh gitu ya. Jadi fa'amilun, maka apa ya namanya? Yang melakukan, yang bekerja, yang berusaha boleh ya. Yang berbuat gitu. Lil jannati untuk surga. Gitu. Caranya bitta'ati, dengan cara taat. Makanya orang beriman itu semakin hari atau dalam hari-harinya adalah berjalan menuju surga. Itu. Muna di akhirat juga sudah bergabung, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu Bu Haji Hani ya. Tadi Bu Haji Iis juga sudah hadir. Ummu Ihsan, sehat Ummu Ihsan. Bu Haji Hani juga sudah hadir ya. Jadi orang yang beriman itu tiap hari berjalan menuju surga. Fa'amilun lil jannati bitta'ati, dengan cara taat. Begitu meninggal maka membuka pintu surga. Itu. Jadi perjalanan orang yang beriman itu tiap hari menuju surganya Allah. Begitu meninggal membuka pintu surga. Gitu. Oke, Ummu Ihsan, di akhirah. Amin, amin, amin. Terima kasih Ustaz. Siap. Itu ya. Makanya di sini disebut fa'amilun lil jannati bitta'ati. Nah, jadi orang yang beriman itu kesehariannya itu yang dia lakukan adalah ketaatan-ketaatan. Nanti ada di Fathur Rabbani ya, mengingatkan materi yang kemarin. Bahwa seseorang yang Islamnya diperbaiki, dia akan selalu bersandar kepada Allah. Ya, kalimatnya adalah alaihi, bersandar kepada Allah. Alaihi, itu ala itu maknanya menyentuh. Jadi semua yang diperintahkan oleh Allah, dia sentuh. Tidak hanya mendapat kabar dari orang atau sebuah pemberitaan. Dirinya menyentuh dengan perintah itu. Itu yang dimaksud ta'tamida alaihi. Engkau bersandar kepada Allah. Gitu. Nah, orang yang beriman itu fa'amilun lil jannati bitta'ati. Jadi hari-harinya orang beriman itu menuju surganya Allah. Terus berjalan menuju surganya Allah. Orang beriman meninggal membuka pintu surga. Itu. Ya. Makanya dia setiap saat selalu bersandar. Ya. Wa ta'tamida alaihi. Dia bersandar kepada Allah. Apa yang dimaksud? Semua perintah-perintah Allahnya disentuhnya. Gitu. Nah,
Sebentar lagi kita akan kedatangan Idul Kurban. Ada perintah kurban di situ. Orang beriman tidak hanya mendengar bahwa kurban itu adalah perintah, gitu. Dia melaksanakannya. Kalaupun tidak diizinkan oleh Allah untuk pembiayaannya, untuk dana untuk beli kurbannya, dia akan memakan daging kurban. Itu, memakan daging biasa dengan memakan daging kurban berbeda. Ketika kita belum punya kemampuan untuk berkurban, dia tetap menyentuh dengan perintah itu, yaitu dengan cara memakan daging kurban. Gitu. Mbak Uti Tanaya, Assalamualaikum. Maaf terlambat, Yai. Tidak apa, Mbak Uti. Masih belum terlambat. Azhar Abdullah, oke. Jadi, orang yang beriman di dalam kesehariannya adalah berjalan. Berjalan menuju surga. Begitu kematian menjemputnya, maka dia membuka pintu surga. Subhanallah ya. Makanya selalu perbaiki keislaman kita. Ya, kemarin sudah diajarkan kan ada beberapa ya, nanti saya ulang lagi. Ya, nanti saya ulang lagi di Fathur Rabbaninya ya, biar kita lebih paham begitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Jadi la syatta itu sama dengan la mukhtalifun. Itu. Jadi sesungguhnya usaha kalian, amal-amal kalian sungguh berbeda-beda. Fa'amilun lil jannati bitta'ati. Orang yang beramal, orang yang melakukan, orang yang berbuat lil jannati untuk meraih surga dengan cara bitta'ati, taat. Kemudian yang satunya wa amilun linnari bil maksiati. Gitu ya. Wa amilun, dan dia berbuat, dia beramal, dia melakukan linnari untuk masuk neraka dengan cara bil maksiati, dengan cara bermaksiat. Bunga Edelwis, Mbak izin nanya, orang yang sudah meninggal boleh berkurban nggak? Sebetulnya boleh kita berkurban mengatasnamakan ya, orang tua kita, boleh. Tapi sebetulnya ketika kita bersodako, kita masih hidup, dengan kita menanti sodako dari anak cucu kita diatasnamakan untuk kita, itu jauh berbeda ya, nilainya itu. Jadi kalau kita beramal 10.000 sekarang, bersodako 10.000 ketika kita masih hidup, maka bisa bernilai berlipat ya, berlipat. Misalnya ini biar mudah dipahami, bisa bernilai 1 juta. Tapi ketika kita sudah meninggal, lalu anak kita beramal atas nama diri kita 1 juta, maka bernilai 10.000. Itu bedanya. Ketika kita beramal masih hidup, dengan kita menantikan anak cucu kita beramal dengan atas nama kita, itu jauh. Ya, makanya kalau bisa, sekaranglah saatnya kita beramal. Hadirkan lebih awal harta kita dikubur sebelum kita lebih dulu datang ke kubur, lalu kita menanti harta kita datang. Nah, itu nilainya jauh berbeda ya. Tapi ingat ada satu kalimat, amalan apapun yang dilakukan oleh anaknya sama dengan amalan yang dilakukan oleh orang tuanya. Begitu. Jadi kita berkurban atas nama diri kita, orang tua kita yang ada di kubur pun merasakan yang sama. Itu. Jadi ada satu keterangan bahwa amalan anak adalah amalan orang tuanya.
Nah begitu. Jadi tadi saya sarankan berkurbanlah atas nama diri kita. Insya Allah orang tua kita yang sudah tidak ada, dia akan mendapatkan sama seperti yang kita dapatkan. Nah begitu ya. Itulah amal anak sama dengan amal orang tua. Nah begitu. Bisa dipahami ya mudah-mudahan ya. Mr. Wawi, Allahumma apa ini? Allahumma gfir lahum, Masya Allah. Amin. Oke. Pak Fahri Ahmad, Cikarang hadir ya. Alhamdulillah. Bunga Edelwis, Alhamdulillah. Terima kasih Mbak. Ya begitu ya Bunga Edelwis ya. Jadi berkurban untuk diri kita, insya Allah orang tua kita akan mendapatkan hal yang sama. Itu. Ya. Muna di akhirat, terima kasih. Semoga berkah Kang Dendo, makanya saya pengen punya anak banyak. Subhanallah. Loh, amin, amin, amin Kang Dendo. Pak Haji Muhammad, amalul walid yusihu lil walid. Tuh, kan ini Pak Haji Muhammad nih, memberikan dalil. Amal anak adalah amal orang tuanya. Gitu. Faisal, assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Bu Wiwin, tambah ilmu, alhamdulillah. Subhanallah. Ya gitu ya Bunga Edelwis ya, mudah-mudahan. Jadi apapun yang kita lakukan itu. Tapi ingat Kang Dendo, ketika anak-anak kita tidak soleh, anak kita melakukan dosa, kita pun yang sudah ada di kubur nanti akan mendapatkannya. Karena amal anak adalah amal orang tuanya. Pak Ahid, ini kitab apa ya? Kitabnya Tafsir Jalalain. Gitu Pak Ahid ya. Kang Dendo, aduh. Gitu Kang. Ya, makanya solehkan diri kita kepada orang tua kita, insya Allah anak-anak kita soleh. Begitu Kang Dendo. Rumusnya sederhana. Jadi kenapa anak kita tidak soleh? Karena kita pun tidak soleh kepada orang tua kita. Jadi bagaimana caranya agar anak-anak kita soleh dan soleha? Solehkan diri kita dulu kepada orang tua kita. Itu rumusnya. Gitu Mbak Uti. Amin. Masya Allah. Kang Deddy Rustandi, jadi kewarisan dosanya. Betul. Kalau anak berdosa itu ampun. Kang Deddy. Betul. Kak Umi, assalamualaikum Bang Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Umi, sehat selalu Kak Umi ya. Oke, istiqomah. Yuk lanjut. Nah, Teh Mimin masih ada nggak nih Teh? Masih ada Teh. Mudah-mudahan masih ada ya Teh Mimin ya. Masya Allah. Al Karim Tanaman. Apa ini? Harus. Apa ini? Apa Al Karim? Kak Umi alhamdulillah luar biasa Mang Yai. Masya Allah. Bunga tulis Mbah. Anak pacaran dan yang menanggung dosanya juga orang tua kan Mbah. Nah iya itu. Ya, amalan anak, amalan orang tua. Nyondong Pak Yai, Masya Allah. Nyondong, Alhamdulillah. Teh, sehat selalu Teh. Rizkinya berkat Teh. Kang Deddy, Kang Dendo, komandan nundutannya. Enggak, ya. Itu si waslannya sudah diusir tadi. Ya. Masya Allah. Oke, siap. Lanjut. Mana tadi? Nah, ini ya. Oke. Jadi inna sa'yakum lasyatta ini adalah jawab qasam. Ingat setiap qasam ada jawabnya. Allah itu bersumpah dengan 3 hal. Yang pertama adalah walaili idza yaghsha. Allah bersumpah kepada malam. Wan nahari idza tajalla, dan Allah bersumpah kepada siang hari. Dan yang ketiganya Allah bersumpah mana nih ini wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Allah akan mengatakan inna sa'yakum lasyatta.
Allah bersumpah lebih dulu. Subhanallah. Ya, Allah bersumpah dengan malam, Allah bersumpah dengan siang, dan Allah bersumpah menciptakan lelaki dan perempuan hanya untuk mengatakan inna sa'yakum lasyatta. Lalu apakah kita sudah percaya? Itu masalahnya. Harus Allah sudah bersumpah dengan 3 kalimat. Ya, dan jawabnya ini diawali dengan inna dan la. Ini. Jadi Allah memberitahu kepada kita bahwa manusia itu usahanya berbeda-beda. Ada yang berusaha berjalan menuju surganya Allah, dan ada yang berusaha berjalan menuju nerakanya Allah. Makanya manusia hidup itu sebetulnya sekali hidup, tetap hidup. Manusia adalah makhluk abadi. Begitu. Lalu ada yang meninggal, Ustaz. Aslinya dia pindah alam. Pindah alam gitu. Tukang bubur, assalamualaikum Pak Yai, hadir. Alhamdulillah, tukang bubur sehat selalu ya. Gitu. Jadi aslinya manusia itu tidak akan mati-mati. Ya. Begitu dilahirkan, itu rencananya Allah. Aslinya kita ketika ada di perut sang ibu, kita sudah nyaman sebetulnya. Sudah nyaman, dan makanan aslinya sudah ada, rizkinya sudah ada. Kalau kata guru saya, itu mengatakan bahwa bayi yang di dalam perut sang ibu itu makanan pokoknya adalah darah haid. Gak percaya kan ya? Makanya orang hamil tidak haid. Gitu. Ya, asli itu. Bayi itu tidak mau keluar. Pengen di dalam perut. Tapi rencananya Allah, kita itu tidak hidup di dalam perut sang ibu terus. Akan dipindah di alam yang lebih luas. Yaitu alam dunia. Nah, di alam dunia makanannya udah macam-macam. Lihat makanan pokok yang ada dulu waktu di perut, jijik. Ya. Jijik, kita nggak sudi untuk memakannya. Padahal dulu favorit. Ya, begitu juga ketika kita di dunia. Ya, Pak Haji Mamat senang banget makan sate kambing. Nikmat. Ya, bisa bertusuk-tusuk kalau makan itu. Tapi ketika nanti pindah di alam barzah, lihat makanan yang enak waktu di dunia, jijik. Jijik. Itu Mbak Uti. Sama dengan ketika kita di dunia sekarang ini melihat makanan pokok ketika waktu di perut sang ibu. Jijik. Gitu. Jadi aslinya manusia itu akan dibikin enak, dibikin enak, dibikin enak. Gitu. Jadi sekali dihidupkan oleh Allah, hidup terus. Manusia itu tidak akan mati-mati. Makanya disebut makhluk abadi. Sekali dihidupkan oleh Allah, hidup terus. Ya, cuman pindah-pindah alam. Ya, biar pengalaman gitu Al-Karim. Ya. Dulu di perut ibu bagaimana, terus di dunia seperti apa gitu. Kang Akung kan keliling-keliling terus tuh. Ya Kang Akung. Oh, biar banyak pengalaman. Gitu. Time Iswar, wah di Time Iswar nih, HP-nya kayaknya masih belum bener nih akunnya. Cepiki subhanallah. Betul Cep itu. Lalu dipindah di alam barzah. Di alam barzah itu alam penantian. Menunggu hari kiamat. Menunggu hari kiamat. Agar tidak jenuh, Allah hibur manusia yang di alam barzah itu. Di sana alamnya lebih luas daripada alam dunia. Udah banyak orang di sana. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang. Itu ada di sana. Kakek nenek kita, saudara-saudara kita sudah ada di sana. Kapan kita pengen ke sana, Bu Wiwin? Bu. Gitu. Kita sudah dinanti sama saudara-saudara kita yang ada di sana. Di sana lebih luas, lebih enak. Taunya dari mana? Walal akhiratu
khairul laka minal ula. Gitu. Nah itu. Tem Iswar. Gak duluan ah. Lebih enak lah Bu Wiwin. Gitu. Di sana tugasnya apa? Jalan-jalan, silaturahmi gitu. Makan tinggal makan gitu. Dan di sana sehat semua. Tidak ada orang sakit. Innama ja'alaha. Sesungguhnya Allah hanya menjadikan di situ ad-dunya. Sesungguhnya Allah menjadikan dunia itu mahalun, tempat lil akdari. Apa itu akdar? Maknanya adalah amron, sakit. Allah ciptakan dunia itu untuk menampung orang-orang sakit. Ya. Sakit itu hanya ada di dunia. Berbagai macam penyakit hanya ada di dunia. Ketika sudah masuk kubur, sembuh. Karena di sana tidak ada penyakit. Jadi amron. Ya. Kemudian wal mihani. Dunia itu tempat ujian. Mahalun, tempat al-mihana, ujian. Kemudian satunya lagi adalah bala, tempat cobaan, tempat bencana. Itu dunia itu. Makanya ketika seseorang mengenal Allah, dia akan mengenal selain Allah. Tapi kalau orang tidak mengenal Allah, dia tidak akan mengenal selain Allah. Dikira dunia itu tempat yang sangat enak. Makanya orang mencari enak di dunia tidak akan ketemu. Enak itu adanya di surga. Gitu. Jadi ketika seseorang kenal Allah, maka orang itu akan mengenal selain Allah. Contohnya dunia. Dikira dunia itu tempat yang enak. Orang yang mengenal Allah tahu persis bahwa dunia itu adalah tempat penyakit, tempat ujian, dan tempat cobaan. Ujian itu untuk meningkatkan makom kita di sisi Allah. Ya, cobaan itu bala untuk menghapus dosa-dosa kita. Gitu. Itu tempatnya di dunia. Jadi kalau ada orang sakit, sadarlah bahwa dirinya masih di dunia. Jadi kalau sudah masuk ke kubur, itu sembuh. Jadi makanya kalau sakit nggak sembuh-sembuh, mendingan kemana Bu Wiwin? Subhanallah kata Bu Wiwin, ya Allah. Begitu ya. Pak Supri, Abah Oji, gitu ya. Al-Karim, gitu. Bu Mimi, ada nggak tadi Bu Mimi? Ya, Pak Aspardin, Pak Sarman, mana Pak Sarman, Pak Rahman ya. Bu Ayu, gitu. Ya, Mbak Ayu Musrifah, Nok Muzna, Mbak Uti Tanaya, Pak Haji Mamat, Pak Haji Jarkasi, ada nggak nih lama nggak ketemu ini? Mbak Uti, mendingan naon Mbak Uti. Pak Hadi, Pak Bahrudin, Fahru Roji, Pak Tabrani, Pak Azhari, Cing Ato, Pak Sabarsa, Mbak Erlina Siti. Nak Muzda hadir loh. Gitu. Pak Subagio, mana nih Pak Subagio nih, Masya Allah. Kak Umi, tadi bagaimana ya Iku? Tadi bagaimana ya kalau orang mengenal Allah, maka seluruhnya apa ya? Ketika seseorang mengenal Allah, maka dia akan mengenal selain Allah. Contohnya dunia. Kalau kita mengenal Allah, kita akan tahu bahwa dunia itu bukan tempat mencari enak. Dunia itu tempat ujian. Gitu. Dunia itu tempat penyakit.
dunia itu tempat cobaan. Itu. Kita tidak akan ketemu mencari enak di dunia itu tidak akan ketemu karena memang bukan tempatnya. Kalau kita mengenal Allah, maka kita sadar betul ketika kita diberi sakit oleh Allah, dia akan menerima bahwa dirinya masih di dunia. Sehingga apa? Dia ridho dengan ketetapan Allah. Iya, gitu ya. Oh, ini mungkin ujian. Oh, ini mungkin cobaan dari dosa-dosa yang saya lakukan. Jadi sadar. Gitu Pak Rudi. Iya, mengenal Allah itu asik. Hati bawaannya senang terus, subhanallah Pak Rudi. Teh Mimin, kau mending. Apa itu? Pak Wali, Masya Allah. Gitu Pak Rudi ya. Kak Umi, masa? Bu Umah Warfa, mohon pamit ya. Oh iya betul, beliau mau ngajar jam 8 ya, mau ke majelis. Oke, mudah-mudahan Bu Umah tetap istiqomah ya Bu ya. Abah Uji, awas, ada wasnan. Masa? Abah, wasnan udah diusir bah tadi bah pakai sapu. Pak Wali, mengenal Allah itu lezat, subhanallah. Bu Ani, yang penting kita ikhlas ya. Masya Allah. Oke, lanjut ya. Berikutnya ya. Mana nih Teh Mimin? Abah Oji yang ngantuk bah tuh kan, Teh Mimin ngantuk. Itu wasnanya nggak diusir sih. Ya, pakai bawang. Mengenal Allah itu legowo. Pak Wali, Masya Allah. Sehat selalu Pak Wali ya, mudah-mudahan istiqomah hadir di pengajian ini. Yuk lanjut. Jadi inna sa'yakum lasyata ini adalah jawab qasam. Setiap Allah bersumpah, pasti ada jawab sumpahnya. Allah itu bersumpah untuk apa gitu. Itulah yang disebut jawab qasam. Nah Allah itu bersumpah dengan 3 hal itu untuk mengatakan inna sa'yakum lasyatta. Terus dilanjut. Fa'amma man a'to wat tako gitu ya. Nah, ini oke. Ini fa-nya adalah istiqnab. Kalimat baru. Amma-nya adalah huruf syarat wat tafsil. Ma-nya isi mausul sebagai mubtada. A'to fi'il madi dengan fa'ilnya huwa kembali ke man. Ingat, kalau amma rumusnya dia akan bertemu mubtada dan menjelang khobarnya ada fa' robitoh. Itu ya. Jadi man isi mausul sebagai mubtada. A'to fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Wattaqo wawonya atop ittaqo. Fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Nah, sampai situ dulu. Nah, maka kalau kita artikan fa'amman mana ini? Oh ini. Fa'amman a'to, maka adapun orang yang dia memberikannya. A'to ini majid 1 ya. Jadi artinya memberikan. Dia telah memberikan hak Allahi. Nah ini hakko adalah maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhaf. Allahi mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Dan adapun orang yang dia memberikan haknya Allah. Nah, jadi kalau idofa itu boleh diartikan nya, boleh juga diartikan dari, boleh juga diartikan itu. Mana yang rasanya enak. Gitu ya, zauk. Gitu. Jadi wa amma dan adapun man orang yang ato, dia telah memberikan hak Allahi, haknya Allah. Nah, begitu ya, itu lebih nyaman ya. Kemudian wattaqo, dan dia takut Allah kepada Allah. Nah, jadi dia takut kepada Allah itu yang dimaksud dia takut mendapat azabnya Allah. Ya. Takut itu adalah sebagai bukti rasa cinta.
Seseorang disebut cinta ketika ada rasa takut. Coba ingat-ingat kita ketika kita masih muda, Bu Wiwin. Ketika kita masih muda dulu, begitu kita mencintai seseorang, ada rasa takut. Takut ditinggalkan, takut cintanya ditolak, takut tidak mendapat kasih sayangnya, takut disepelekan, takut diduakan. Nah itu. Jadi rasa cinta itu akan kelihatan ketika kita ada rasa takut. Jadi dia takut kepada Allah, itu maknanya karena dia cinta kepada Allah. Gitu Bu Iwin. Iya Pak Ustadz, itu pasti. Masya Allah. Itu. Jadi bukti bahwa kita itu cinta kepada Allah, ada rasa takut. Takut tidak mendapat ridhonya Allah. Takut mendapat azabnya Allah. Gitu. Jadi saya ulang. Maka adapun orang yang dia telah memberikan haknya Allah. Satu. Wattaqo. Dan dia takut Allah kepada Allah. Wasaddaqo bil husna. Nah ini wawunya masih atop. Saddaqo ini fi'il madi. Mazid satu ya. Artinya membenarkan. Ya, ingat ya. Tapi kalau menggunakan majid dua, bab yang kedua menjadi tasoddaqo, itu artinya bersedekah. Awas itu. Jauh berbeda ya. Kalau soddaqo itu dia telah membenarkan. Tapi kalau dipakai majid dua, bab yang kedua, tafa'ala menjadi tasoddaqo, itu maknanya bersedekah. Itu ya. Hati-hati itu. Jauh ya. Nah, ini artinya membenarkan. Wasaddaqo bil husna. Dan dia bersedekah. Dan dia telah membenarkan. Bil husna terhadap al husna. Apa yang dimaksud bil husna? Ay bila ilaha illallahu. Gitu. Jadi bil husna di sini maknanya ay bila ilaha illallah. Jadi al husna la ilaha illallah. Nah, ada bi di sini, maka muncul tafsirnya bi bila ilaha illallah. Jadi dia telah membenarkan dengan la ilaha illallah. Nah, di sini ada kalimat fil maudi'aini. Fi-nya huruf jar, al maudi'aini majrur yang dijerkan dengan iya karena bentuk dua. Apa maksudnya? Lafad bil husna ini terdapat di dua tempat. Fil maudi'aini. Mana itu? Pertama di ayat ini, kemudian berikutnya di ayat 9. Coba kita lihat ada di sini. Wa kadzdzaba bil husna. Ya kan? Jadi saddaqa bil husna, kadzdzaba bil husna. Makanya di sini disebut fil maudi'aini. Ya, gitu ya. Jadi bila ilaha illallahu fil maudi'aini. Jadi lafad la ilaha illallah itu di sini di dua tempat. Ya, dalam kalimatnya adalah bil husna. Bil husna. Nah, ada kan branding ya? Wa saddaqa bil husna wa kadzdzaba bil husna. Satu di ayat 6, satunya di ayat 9. Nah, begitu ya. Apa maksudnya? Satu-satu ya. Kita baru menjelaskan dengan saddaqa bil husna. Jadi dia telah membenarkan dengan la ilaha illallah. Ya. Gitu ya. Sekali la ilaha illallah, tetap la ilaha illallah. Mas Yanto, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana aja nih Mas Yanto nih, Masya Allah. Baru kelihatan ini Mas Yanto. Munadia Khira, salah terima kasih. Semoga berkah Bu Haji Hani. Pak Haji Mamat masih? Masya Allah ya. Oke, maaf Pak Ustadz, kata Mas Yanto. Nah, begitu ya. Jadi sesungguhnya usaha kalian, amal kalian
La syatta, sungguh yang berbeda-beda. Jadi syatta maknanya mukhtalifun. Ada fa'amilun lil jannati. Maka orang yang berbuat, orang yang beramal menuju surga dengan cara bitta'ati. Pak Haji Mamat, masih Pak Ustadz? Masya Allah, sehat selalu Pak Haji ya. Berkah selalu Pak Haji. Barakallahu lana. Amin. Time Iswar di ayat sebelumnya. Fa'amma man a'ta. Kurang. Ya, kurang alif bengkok. Oke. Oke. Masya Allah. Subhanallah. Ya, time Iswar. Ustadz Azhari masih. Cep Kikih. Amin. Pak Ansori, terima kasih. Pak Ahmad Mubarak, assalamualaikum, hadir. Apa ini? Hadir BJM Ustaz. BJM itu apa ya? Apa BJM ya? Saya nggak bisa nih kepanjangannya itu. Pak Asror, terima kasih Pak Asror. Al-Mukarramah, hadirat. Masya Allah, Al-Mukarramah, hadirah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Mbak Al-Mukarramah, mudah-mudahan istiqomah ya Mbak ya. Sehat selalu, berkah mengikuti pengajian ini. Pak Asparudin, lanjut Yai, siap Tanjung Priuk. Kemudian apa nih? Pak Takib ya. Bunga Edelwis, Mbak, jika seseorang difitnah memakan harta anak yatim, itu bagaimana hukumnya Mbak? Nah, fitnah ya kembalikan. Fitnah itu ketika kita tidak melakukannya dituduh. Ya, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Biarkan Allah yang menghukum. Begitu aja. Kang Agung, terima kasih. Ya. Yang penting kita tidak melakukannya. Allah bersama kita. Innallaha ma'as sabirin. Kita harus sabar. Ingat, orang baik tidak punya stok dendam. Tidak punya stok cemberut, tidak punya stok marah-marah, tidak punya stok kecewa, tidak punya stok sakit hati. Yang dia punya yang baik-baik. Ya, kalau kita masih memilikinya, belum orang baik. Ya, dilempar dengan cemberut, kita balas tersenyum. Dikecewakan orang, kita tidak merasa kecewa. Karena semuanya yang terjadi di hadapan kita kehendak Allah. Gitu Bu Bibi. Cemberut. Pak Wali, Ustadz, kalau ada orang dengki itu bagaimana obatnya? Ya itu. Orang baik tidak punya dengki. Al-mu'minuna yaghbitu wal munafikuna yahsudu. Nggak pakai ini ya, nggak pakai jamak ya. Maaf. Itu nasoihul ibad itu. Kalau kita buka-buka itu nasoihul ibad itu ada di situ. Pak Haji Mamat, apa nih? Hari Selasa sampai Jumat. Oh iya, siap membantu jawab. Oke. Jadi al-mu'minu yang bitu, itu yang benar ya. Wal munafiku yahsudu. Ingat itu. Itu nasoihul ibad. Orang mukmin itu ada rasa ingin. Sedangkan orang munafik ada rasa iri. Gitu Pak. Apa ini? Nal. Assalamualaikum Nal. Oke. Malkat Mariana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan istiqomah ya Mbak Malkat Mariana. Mbak Mariana gitu ya. Jadi bedanya orang mukmin dengan orang munafik sangat tipis. Orang mukmin ada rasa ingin. Ketika teman kita memiliki sesuatu yang kita belum miliki, ada rasa ingin. Kalau saya punya motor baru, sepertinya enak. Gitu. Titik sampai situ. Dan dia berusaha dengan baik untuk bisa mendapatkannya dengan cara yang baik. Tapi kalau munafik, yang ada iri. Begitu. Begitu tetangga kita, saudara kita, teman kita memiliki sesuatu dan kita tidak memilikinya.
dia muncul rasa irinya. Dan bagaimana? Dia ingin agar nikmatnya hilang dari dirinya. Itu. Dan pindah kepada orang munafik itu. Itu bedanya sangat tipis. Sama-sama mempunyai keinginan. Kalau orang mukmin dia tetap baik. Dia akan melakukannya. Dia tidak menghendaki nikmat yang dimiliki oleh orang lain hilang dari dirinya. Ya, tapi kalau munafik dia menginginkan hilang nikmat itu dan pindah kepada dirinya. Jadi senang melihat orang susah. Nah, itu munafik. Ya, mudah-mudahan kita semakin memperjelas diri. Mukmin apa munafik. Jadi ketika melihat keberhasilan saudara, tetangga kita, kita itu ingin, tapi cara-caranya tidak zalim, ya, gitu. Makanya orang yang baik itu ketika ditanya oleh temannya, Mas, itu samping rumahmu yang sebelah kanan, sepertinya jualannya lagi bangkrut ya Mas. Gitu. Semakin kelihatannya semakin susah. Apa jawabnya dia? Oh, dia lagi diuji oleh Allah. Gitu. Nah, itu yang sebelahnya lagi, sebelah rumahmu itu sepertinya berhasil itu usahanya. Rumahnya juga sekarang lagi direhab. Kendaraannya juga bagus. Apa jawabnya dia? Ya, karena dia ahli sodako. Dia ahli sodako. Sehingga sukses hidupnya. Itu orang baik. Tapi kalau orang yang tidak baik, ketika ada pertanyaan itu, jawabannya semuanya buruk. Kang, itu sebelah rumahmu sepertinya jualannya lagi merosot ya Kang ya. Gitu. Sepertinya itu lagi bangkrut. Apa jawabnya? Dia akan menjawab dengan kalimat yang tidak enak. No, itu kualat. Tuh. Kualat dia. Nah, itu yang sebelahnya. Itu kelihatannya sukses itu. Oh iya, karena dia miara tuyul. Nah, begitu. Itu orang yang tidak baik. Mr. Wawi, Allahu. Pak Hadi Waluyo, oke. Pak Ijam, maaf Yai, memberikan hak Allah. Aduh, lewat ini. Ya, tadi lanjut ya. Yang mana? Ada yang belum kebaca tafsirnya ya, kelewat. Oh ini ya. Oke. Mana ya? Oh ini, ya. Fa'amman a'to. Ya. Maka adapun orang yang memberikan hak Allahi, haknya Allah. Ya. Apa itu haknya Allah? Kadang kita hanya berpikir materi ya. Tidak materi saja. Ketika kita memperoleh kenikmatan, menerima hasil usaha, untung, ada hak Allah di situ. 2,5% kan? Ada juga zakatnya, itu hak Allah. Tunaikan. Dan ketika malam hari ada hak Allah di situ. Ya, kita jangan tidur terus. Nah, itu. Kita kadang pemahamannya hanya di hal yang materi saja. Gitu Al-Karim. Ketika Al-Karim memperoleh keuntungan, ingat hak Allah. 2,5%. Dan ketika kita tidur malam, ada hak Allah untuk dijumpai dengan cara tahajud. Gitu kan? Nah, itu juga hak Allah. Ya. Makanya orang yang gitu, menunaikan, memberikan hak Allah dan gitu kan, orang yang takut kepada Allah dan orang yang membenarkan dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, pada 2 tempat, nah ini fasanu yassiruhu lil yusra. Ini faknya namanya robito. Saknya adalah huruf taswif. Yunassiruhu apa nih? Takut salah tulisannya.
Fasanu yassiruhu, gitu kan. Fa-nya adalah robitoh, sa-nya adalah huruf taswif. Yunassiru fi'il mudhari. Fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Hu-nya domir muttasil sebagai maf'ul bih. Lil yusro, linya huruf jar, al yusro majrur yang dijerkan dengan kasroh muqaddar. Lil yusro maknanya lil jannati. Gitu ya. Jadi maka kelak. Nah ini sa-nya adalah huruf taswif. Ketika ada huruf taswif itu untuk menentukan fi'il mudhari terjadinya kapan. Karena fi'il mudhari itu belum terjadi atau tengah berlangsung. Ketika ada huruf taswif, dia akan memperjelas bahwa fi'il mudhari'nya terjadinya kapan. Begitu. Sanuyassiruhu, maka kelak Allah akan mempermudah. Tapi ingat, yunassiru itu asal kata dari yassaro, fa'ala. Jadi mempermudahnya itu bertahap. Tidak sekaligus. Ya, bertahap. Makanya ketika seseorang mulai baik, gitu, mulai dibukakan jalannya oleh Allah, itu bertahap. Karena di sini juga yunassiru bentuknya adalah mazid satu, bab yang pertama. Jadi mempermudahnya itu bertahap, Kang Dendo. Tidak sekaligus. Ya, pertamanya ikuti pengajian, gitu kan, di TikTok. Gitu. Lama-lama pengen beli kitabnya. Lama-lama pengen memperdalam. Lama-lama ingin bisa mempraktekannya. Itu namanya fanuyas siruhu lil yusra. Ya, Allah akan mempermudahnya lil yusra untuk menuju surga. Yusra di sini adalah lil jannah. Tuh, siapa mereka? Yang tadi lihat. Pertama, dia mampu memberikan hak Allah. Yang kedua, dia takut kepada Allah. Karena ada rasa cinta sehingga ada rasa takut. Yang ketiganya, dia membenarkan kalimat la ilaha illallah. Bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dia rela diatur hanya oleh Allah. Selain Allah, dia tidak rela untuk diatur. Itu namanya wasaddaqa bil husna. Dia membenarkan dengan la ilaha illallah. Nyambung? Maka ketika tiga-tiganya ada pada diri kita, fasanu yassiruhu lil yusra. Allah akan mempermudahnya menuju surganya Allah dengan cara bertahap. Karena yunassiru itu mempermudahnya secara pelan-pelan. Begitu Pak Bahrudin. Ya, melalui jalan puasa dulu gitu. Ya, dulu masih ada marah, sekarang sudah mulai berkurang, begitu. Itu jalan menuju surganya Allah. Dulu masih suka cemberut Bu Iwin, sekarang udah hilang cemberutnya, tinggal tersenyumnya. Pak Tafsir, terima kasih Pak Yai. Kang Dedi, ilmu luar biasa, subhanallah. Nah, begitu Kang Dedi ya. Nyambung kan? Nah, posisikan diri kita untuk bisa melakukan hal ini, berarti kita bersandar kepada Allah. Ingat di Fathur Rabbani ya, sekilas. Ini materi yang kemarin ini. Materi yang kemarin. Nah, ini yang di halaman 106. Yang di halaman 106, saya perkecil. Nah, ini sudah dibahas kemarin. Tuh. Wa ta'tamida alaihi. Jadi benarkan, bereskan, perbaiki keislaman kita dulu. Kemudian engkau akan menerima balasan. Caranya yang pertama, serahkan perintah Allah kepada Allah. Serahkan dirimu kepada Allah. Dan ta'tamida alaihi, ya kan?
dan engkau sandarkan kepada Allah. Ini pakainya ala, berarti nyentuh. Itu yang dimaksud. Ya. Jadi ketika kita mendapatkan ilmu ini tadi, mendapatkan ilmu bahwa ketika kita bisa melakukan 3 hal, mampu memberikan hak Allah 1, kemudian kita takut kepada Allah, kemudian membenarkan kalimat la ilaha illallah, maka kelak dia Allah akan mempermudahnya jalan menuju surga. Begitu. Raih yang 3, sentuh yang 3, itu namanya kita bersandar. Gitu. Pak Bagio mana ya Pak Bagio ya? Pak Bagio kan kalau taklim itu menyandar. Menyandar ke kursi. Akhirnya si Waslan datang. Jadi bayi matanya merem naik. Jadi menyandar yang dimaksud di sini adalah bersandar kepada perintah-perintah Allah, menyentuh, gitu ya. Sampaikan hak Allah, menyandar berarti nyentuh, takut kepada Allah, rasa cinta kita ada kepada Allah sehingga muncul rasa takut, takut tidak mendapat ridhonya Allah, gitu. Lalu membenarkan kalimat la ilaha illallah. Masya Allah. Pak Abdul Salam, Assalamualaikum Yai, saya pengen beli kitabnya. Apa nama kitabnya Yai? Tafsir Jalalain Pak. Ya. Kalau mau yang seperti ini ada warnanya, boleh menghubungi admin. Begitu Pak. TB Entus, oke. Punten Yai, kitab apa namanya? Tafsir Jalalain. Papa iya ini Yai, matanya jadi sepet. Gitu Papa matanya sepet ya. Nah itu waslan Pak. Waslannya Bapak nggak diusir. Caranya gimana? Dalam posisi berwudu. Nah, begitu. Lola Mina, terima kasih. Semoga berkah. Kang Deddy Rustandi, janten wae ngantuk. Teh Mimin mana ya Teh Mimin? Masih ada Teh? Masya Allah. Ustadz Rosmat hadir nggak ya hari ini ya? Mudah-mudahan beliau hadir ya. Rumalean. Berapa jilid ya? Cukup 1 buku. Ada 2 jilid, tapi cukup 1 buku ya. Jadi 1 buku tuh isinya 2 jilid. Begitu. Munadi Akhirah, terima kasih. Oke, Bu Hajahani. Teh Mimin, hadiroh Yai. Masya Allah. Ya. Abang Umay, berkah Yai, amin. Nah gitu ya. Jadi Allah itu mau ngomongin inna sa'yakum lasyatta, itu harus sumpah dulu. Itu menunjukkan informasi yang sangat agung, informasi yang sangat besar. Gitu. Sampai sumpah kepada malam, sumpah kepada siang, sumpah kepada apa yang diciptakan oleh Allah. Laki dan perempuan. Ya. Inna sa'yakum lasyatta. Nah, begitu ya. Nah, gitu. Nyambung kan? Maka kedudukan kalimatnya sebagai khobar. Ya. Yang mana? Ini. Jadi fa-nya adalah robito. Baru sanuyassiruhu lil yusra. Ini khobar. Ini bentuk khobarnya. Ya. Mubtadanya mana? Nah, tadi. Ini mubtadanya. Man, ya. Man akto, gitu. Terus, man ittaqo, man sodako. Karena wawunya akto. Ya, itu semua adalah mubtadanya. Nah, maka khobarnya adalah sanuyassiruhu lil yusra. Khobarnya berbentuk kalimat fi'liyah. Ya, berupa aktivitas. Aktivitas untuk Allah mudahkan jalan menuju surganya Allah. Makanya tadi di awal saya bilang, seorang mukmin dia berjalan tiap hari menuju surganya Allah. Begitu meninggal, dia buka pintu surga. Ya, mudah-mudahan kita demikian ya Kang Akung ya. Cukup hari ini mudah-mudahan manfaat ya. Insya Allah kita lanjut.
pekan berikutnya ya, untuk ayat berikutnya. Al-Karim Tanaman, terima kasih Ustadz ilmunya. Amin. Munadia Khira, amin. Bu Hajahani, Bu Wiwin, amin. Mbak Erlina Siti, alhamdulillah. Tidak pakai Fatimah Kaina. Pak Rofi, terima kasih. Oke, amin. Pak Hamid 60, amin. Pak Edi Mustafa, terima kasih ya. Mbak Erlina, jazakallah. Bu Said ternyata hadir juga ya, alhamdulillah. Umo Ihsan, amin. Ustadz Azhari, amin juga. Bu Ani, oke. Syukron ya, siapa nih? Pak Mas Duki. Jumlah Fiklia, aduh kelewat. Kang Abdul Papua, alhamdulillah beliau hadir juga. Gimana Kang Abdul? Sehat Kang Abdul. Oke, Cep Kiki, amin. Bu Maisaro An-Naja, amin. Pak Rumalian gitu ya. Oke, Pak Tabrani, alhamdulillah. Al-Pakir, Masya Allah. Ustadz Rosmat, alhamdulillah beliau hadir. Berkah selalu Ustadz. Kemudian Pak Supri, alhamdulillah. Pak Kadafi, izin screenshot Yai. Yang mana? Yang mana Pak? Ayo, yang mana? Mr. Wawi, alhamdulillah, terima kasih Mr. Wawi. Abah Oji, syukron Ustaz. Ya, sama-sama. Pak Tafsir, syukron Yai, Masya Allah. Sehat selalu Pak Tafsir ya. Anak, Kak Mama, gitu ya. Ustaz mau nanya ngajinya tiap hari apa? Ngajinya Senin hingga Jumat, gitu. Aduh, tadi lewat. Redaksinya semua Yai. Oh, yang ini ya. Oke. Nah ini, waduh udah mentok Pak. Nanti saya naikin dulu. Nah, aduh masih Pak. Ini karena panjang ya. Apa dibalikin ya? Kayak gini ya kali ya. Bentar nih, mudah-mudahan. Nah, mudah-mudahan bisa. Nah gitu Pak. Kelihatan Pak? Nah itu Pak. Udah jelas belum Pak? Abah Uji Selasa sama Jumat, iya. Pak Yayat Sumedang, assalamualaikum Pak Yayat. Pak Kadafi, alhamdulillah jelas ya, alhamdulillah. Kelihatan ya Pak Kadafi ya. Pak Diwaluyo, alhamdulillah sampai selesai matur sangat. Siap. Oke. Kang Didi Rustandi, ngantosan doa. Siap. Pak Yayat Sumedang, izin nyimak kitab apa Yai? Kitabnya yang ini Tafsir Jalalain ya. Nanti kita ketemu di hari Selasa, insya Allah. Pak Munif, barokallah ilmunya Ustadz. Oke, kita tutup ya dengan doa dulu. Kang Didi sudah menanti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih. Tamimin qabil tuh. Oke. Pak Hamid 60. Apa ini? Kata 1200 kit. Aduh. Kelewat. Pak Asparudin. Oke, makasih. Time Iswar, semoga kita mendapatkannya. Sahihil Islam, Masya Allah. Kang Dedi, amin. Umu Ihsan, amin. Kang Akung, terima kasih Pak Ustadz pengajiannya. Siap. Kang Akung sehat selalu ya Kang ya. Jimmy Palu, amin. Bu Wiwin, amin. Hatur nuhun Pak Ustadz. Umu Ihsan, terima kasih ilmunya. Siap. Cukup hari ini saya tutup ya. Insya Allah kita ketemu lagi di hari Selasa. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Abang Umay, kabul. Kang Akung, amin Pak Ustadz. Cukup hari ini saya tutup. Papa, amin. Berkah-berkah. Kang Akung. Bu Mimi hadir nggak ya? Mancik Suni, Senin libur Yai. Kang Dendo, oke. Syukran Yai. Masya Allah. Pak Diwali, amin. Bu Siti Asia, terima kasih Pak Ustadz atas ilmunya, semoga berkah. Bu Siti, baru ini saya baru sapa beliau nih. Mudah-mudahan istiqomah ya Bu Siti ya. Ikuti pengajian ini, mudah-mudahan istiqomah gitu. Oke, saya tutup ya. Time Isbar, hatur nuhun Ustadz, tabarakallah lana. Amin. Bu Siti Asia, injih Pak Ustadz, amin. Siap Bu Siti ya, mudah-mudahan tetap semangat. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan. Pak Abdul Hamid, waalaikumsalam. Amin, semoga berkah. Amin. Terima kasih Pak Abdul Hamid. Bu Siti Aisyah, Bu Siti Asyah ya. Saya dari Kediri Pak Ustadz. Alhamdulillah.
Mudah-mudahan ke diri berkah. Gitu ya Bu Siti ya. Oke Bu Siti, tetap semangat. Insya Allah kita pertemukan kembali oleh Allah di hari Selasa pagi ya. Pak Barudin Rina, hatur nuwun Pak Guru, doakan saya istiqomah. Insya Allah, amin Pak Barudin ya. Bu Siti Asia, amin amin ya Rob, ya Allah ya Rabbal Alamin. TB Entus Satibi, izin menyimak Yai. Insya Allah berkah, amin. TB Entus ya, mudah-mudahan berkah juga ya toko bangunannya ya, mudah-mudahan, amin. Cukup hari ini, saya tadi udah salam juga, saya tutup ya. Oke, terima kasih.